Halo, selamat datang di Roti Pagi, masih bersama Romo Vano yang tadi kita sudah nikmati pembicaraannya hari-hari di seminari, tapi pembicaranya, cerita-ceritanya menarik sekali. Jadi ini episode yang kedua bersama Romo Vano. Ada beberapa pertanyaan di luar panggilan, boleh ya Mo? Boleh. Iya, terlepas dari pesannya ayahnya Romo, pernah nggak merasa ragu akan panggilan ini di ujung-ujung tertentu gitu kan, ada fase-fase kehidupan, pernah nggak Mo? Pernah saya merasa. Pernah nggak sempat, kita nggak usah kasih penjelasan ya Mo ya, biar saja bahwa itu pernah terjadi gitu. Pernah nggak Romo ingin mundur? Pernah. Dulu pernah. Perlu diceritain ya? Pengen sih, mau nggak? Mau diceritain nggak Mo? Ragunya kenapa dan mau mundurnya kenapa? Ya, saya ingat waktu itu saya frater tingkat 3, itu semester bilang skripsi ya, semester 5 lah kalau nggak salah. Situasinya ayah saya yang meninggalkan pesantren, ya karena kan saya 4 bersaudara ya. Iya. 4 bersaudara, saya laki, cowok satu-satunya, paling besar lagi, menjadi langkah yang berat ya ketika mau masuk seminar itu. Iya, kedua orang tua saya syukur kepada Allah, tapi dalam perjalanan kita tidak pernah tahu, saya pun tidak pernah tahu situasi keluarga saya. Waktu itu ayah saya tidak bekerja, dia di PHK 1 tahun, nggak punya penghasilan apa-apa. Ibu saya hanya ibu rumah tangga. Saya ragu ya, saya muncul keraguan, kenapa saya tidak berada di luar saja sebagai anak pertama cowok ya, saya bisa bantu keluarga saya, adik saya masih harus sekolah, harus kuliah, saya tidak berada di luar saja. Itu saya terus terang saya sempat berpikiran begitu, mundur, stop dengan ya ada bayangan yang saya buat bekerja apapun begitu. Tapi dalam perjalanan dan bimbingan ketika saya menyatakan ini saya hanya merenung dalam doa saya, apakah ketika saya keluar semua itu langsung tercukupi? Enggak juga kan, ada kan yang bisa menjamin itu? Enggak ada. Atau justru saya malah menambah masalah beban keluarga. Saya merenung itu sungguh minta bimbingan, dan saya diteguhkan dengan pembimbing rohani saya yang hanya mengatakan sederhana, tanah keluargamu yang harus kamu garap ya seperti ini. Kamu nggak bisa mengubah tanah ini harus menjadi tanah yang seperti keluarga lainnya yang serba tercukupan. Yang hanya kamu bisa lakukan ya, kamu menanamkan keyakinan pada diri kamu bahwa pasti ada orang-orang baik yang ada di sekitar keluargamu yang pasti akan membantu keluarga. Nah, itu saya bawa sungguh-sungguh dalam permenungan saya, dalam pengolahan saya, sehingga ya syukur kepada Allah setiap hari ketika saya selalu menyebutkan nama mama saya, keluarga saya dalam doa sampai saat ini. Itu justru yang sungguh meneguhkan iman saya, juga panggilan saya, bahwa ya selalu ada orang-orang baik di sekitar keluarga saya. Sampai saat ini, detik ini pun saya pun mengamini hal itu, dan pilihan ini justru membawa saya kepada sebuah pengalaman iman yang harus saya juga perjuangkan sebagai anak, sebagai kakak, juga sebagai imam saat ini. Bagaimana semua itu ya terus menerus ya, sekali lagi artinya ketika menjadi Romo saya bukan berarti harus lepas tutup mata, lepas tangan dari segala pengalaman keluarga. Itu ya ada pengalaman keluarga yang justru itu menguatkan iman saya, menguatkan panggilan saya. Setelah saya mengolahnya, pada waktu itu saya berpikiran udahlah saya mundur aja. Nah itu ya mungkin ya tidak hanya saya yakin juga adik-adik kelas saya, para frater ya selalu saya men-sharingkan pengalaman ini. Mudah-mudahan ya bisa saling menguatkan, kuncinya itu. Iya, balik lagi karena relasi tadi ya Mo ya, mungkin tadi kalau keluar juga ya benar kata Romo, persoalannya juga tidak selesai. Tapi tadinya saya pikir mundurnya karena alasan lain Mo. Ragu. Romo pernah punya pacar kan Mo? Oh ya punya. Iya dong, kan balik lagi kayak tadi Romo bilang, Romo juga manusia gitu, pernah punya pacar. Saya laki-laki normal kok. Betul, makanya pernah kepikiran nggak berhenti di tengah-tengah, kembali lagi kepada panggilan yang lain gitu. Waktu frater ya? Iya Mo. Waktu frater ya pernah, waktu seminaris pun juga pernah. Pernyataan atau ungkapan dari ibu saya ya
yang sampai sekarang saya juga Yang meneguhkan. yang meneguhkan ya. Saya dekat dengan ya, selain dengan papa saya, ibu saya bisa mencurahkan semua isi hati dan saya bisa cerita waktu di seminar jadi partner. Mah aku lagi seneng nih ngajar Bunda sama ini. Dia juga menaga. Dia cuma mengatakan demikian. Ya, Pan, hidup berkeluarga itu juga tidak semudah atau tidak sebahagia yang kamu bayangkan. Ya, sama juga hidup berkeluarga itu juga ada perjuangannya, ada salibnya. Ya tinggal sekarang kamu mau milih yang mana. Wah itu sungguh melegakan hati saya. Mungkin berbeda kalau ibu saya, enggak kamu harus jadi. Iya. Malah jadi pengen ngelawan ya Mo. Kalau tadi jawabannya seperti itu malah pengen ngelawan. Artinya apa? Dari pengalaman ini ibu saya justru memberikan saya sebuah kebebasan untuk memilih. Dan itu kata-kata itu justru berangkat bukan hanya dari kata-kata yang dia baca dari buku mana, tapi itu dari pengalaman hidupnya. Ya. Lihat itu papa kamu gitu kan. Artinya ya itu harus saya juga merenungkan betul-betul, bukannya membandingkan dengan membuat perbandingan yang tidak sepadan gitu ya. Karena seringkali gini kalau namanya pengalaman jatuh cinta kan itu wah indah banget ya, bisa jalan bareng, bisa makan bareng, ya, Iya. bisa bercerita banyak, ya, seolah-olah itu pengalaman yang mungkin bagi orang berpacaran juga saat ini kan mempersiapkan untuk menikah, tapi itu pengalaman yang indah-indah. Tapi ketika sudah perkawinan itu sudah disahkan, ya pengalaman pacaran ya pasti ada sih. Tapi setelah 5 tahun, 10 tahun, pasti juga ada rintangan, ada tantangan. Bagaimana juga berkomitmen dengan satu pasangan dalam gereja Katolik itu. Ya. Ya sama, sekali lagi bagi saya ya ini sebuah kebebasan yang akhirnya ya membuat saya mantap justru untuk melanjutkan pilihan saya menjadi seorang romo. Iya, kalau berelasi dengan Tuhan kan selalu indah pada waktunya. Berelasi dengan orang lain juga indah pada waktunya ya, Mo, tapi pada waktu itu aja. Iya, kalau sama Tuhan kan pada waktunya terus-menerus begitu. Iya, menyenangkan sekali ternyata. Kalau boleh tahu, Mo, secara umum nih ya, mungkin kan juga banyak orang-orang lain yang ada di seminari gitu, baik yang meneruskan menjadi romo ataupun tidak. Kelihatannya masa-masa yang paling sulit itu di zaman-zaman menjadi frater ya, Mo. Tarik ulurnya di situ ya, Mo. Iya, karena ya tantangan ya bagi saya hidup studinya juga ya. Iya. Itu sekarang ini kan nggak gampang ya dengan betul dua segala macam. Itu butuh benar-benar kalau saya membahasakan spiritualitas pantat. Terus terang ya. Iya. Mau berjam-jam duduk baca buku, mengetik, ya, membuat tulisan. Maka itu spiritualitas ini yang paling penting bagi saya untuk mau duduk. Saya ingat betul waktu tahun rohani saya diberi istilah itu. Dan bagi saya benar, nggak ada kata selesai bagi seorang romo pun untuk belajar. Iya. Sampai saat ini, detik ini pun saya mengalami hal. Betul. Maka kami juga para romo kan punya yang disebut sebagai ongoing formation, OGF. Itu rutin. Setiap berapa bulan sekali kami mendapatkan itu untuk Imam Projo Jakarta ini. Dan itu justru membuat kami memperkaya banyak hal gitu ya. Memperkaya wawasan kami. Kami juga belajar entah ya manajemen atau kesehatan dan sebagainya. Yang mungkin nggak didapatkan di bangku kuliah. Karena ya sharing para romo di paroki ya. Saya masalahnya tugasnya di seminari terus. Iya. Nggak jauh-jauh dari pendidikan. Tapi kalau sharing dari para romo paroki ya misalnya gini. Dulu tuh nggak di filsafat di teologi nggak pernah tuh diajarin bagaimana menghitung struktur bangunan gereja. Tapi jadi romo nggak mau jadi romo paroki harus ngerti. Harus ya. Supaya tidak dalam tanda kutip ya tidak dibohongi, tidak ditipu, tidak dibuat anggarannya macam-macam. Kalau para romo itu tahu ya itu mau nggak mau tapi ya learning by doing ya. Iya. Terjun mau turun ke bawah. Nah bagi saya itu justru oh iya ternyata
Karena kan seringkali Romo itu, wah bisa segala-galanya, semuanya harus tahu. Betul, karena terus-menerus belajar. Jadi Iya, emang belajar. hari-hari di seminari itu ya sibuk terus, selain sibuk belajar terus sehingga memang jadi fokus ya Mo. Jadi tidak memikirkan hal-hal lain di luar relasi dengan Tuhan. Ya situasinya juga yang membuat selain karakter masing-masing. Sedikit cerita lagi, waktu kenapa saya tertarik tadi di masa-masa frater itu yang saya tahu godaannya yang paling berat, pernah ngajar para frater public speaking dan ada frater yang lucu aja gitu kasih cerita, ya kita sebagai frater juga kan sedih kalau kita sakit, kata beliau. Kalau kita sakit tuh kita sendiri, nyuci baju sendiri, cari obat sendiri gitu ya. Terus pokoknya intinya kesendirian itulah yang kadang membuat mereka jadi tidak betah atau memutuskan tidak melanjutkan. Lalu saya sempat bercanda sih, saya bilang, frater enak tuh sakit sendiri, ambil obat sendiri, nyuci sendiri karena memang sendiri. Coba rasain punya pasangan sakit sendiri, ngambil obat sendiri, mau ngamuk nggak tuh pasangannya diam aja gitu. Oh, terus fraternya oh ya benar juga ya begitu. Jadi kan balik lagi kuncinya ketika kita bisa menikmati apa yang ada di depan kita dan apa yang ada bersama kita, begitu mungkin ya Mo ya. Iya betul. Terima kasih Romo Vano, kita sudah berbicara dan berbagi roti banyak sekali sampai bisa jadi 2 episode. Kiranya teman-teman yang dari tadi menikmati sajian roti kita bisa mengenyangkan secara rohani sebelum kita menyantap roti yang sesungguhnya. Terima kasih Mo, sampai ketemu, sehat selalu dan setia dalam pelayanannya.